Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori-teori dan penerapan teori pembelajaran beserta studi kasus yang telah disediakan. Saya, Maulana Al-Awwaluddin, selaku moderator dan pemateri yang pertama akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Eka Wulan Lestari, yang kedua yaitu Nur Fitriana, yang ketiga Ria Reski Wulandari, dan yang terakhir yaitu Sukma Wulandari. Pada materi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teori belajar dan penerapan teori belajar beserta studi kasus yang telah disediakan. Adapun materi-materi yang dibahas di sini yaitu pertama, penerapan teori pembelajaran, baik itu behavioristik, sosial kognitif, dan teori konstruktivistik. Dan pembahasan yang kedua yaitu model-model pembelajaran yang terbentuk dari prinsip-prinsip konstruktivistik. Dan yang terakhir yaitu studi kasus dari rancangan pembelajaran yang dialami siswa. Adapun beberapa studi kasus yang dialami oleh siswa yang telah disediakan di dalam LMS di sini, yang pertama yaitu pada kasus Tania yang berumur 7 tahun. Kasus Tania yang dialami oleh Tania di sini yaitu kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kasus yang kedua yaitu Samuel yang berumur 10 tahun, di mana kasusnya di sini Samuel bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, akan tetapi dia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Studi kasus yang ketiga yaitu Sandra pada umur 13 tahun dengan kasus tenang di kelas dan meremehkan kemampuan orang lain. Dan kasus yang terakhir yaitu yang dialami oleh Robert dengan kasus menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Langsung saja, materi yang pertama yaitu penerapan teori behaviorisme. Sebelum memasuki penerapan dari teori di sini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih teori behaviorisme di sini. Seperti yang kita ketahui secara mendasar bahwa teori behaviorisme di sini adalah stimulus dari guru dan respon dari siswa. Itu secara mendasar bagi makna dari teori behaviorisme. Akan tetapi secara umum mengatakan bahwa teori behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku dari siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku di sini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yang telah diberikan oleh guru atau yang dialami oleh mereka sendiri dan respon yang telah diberikan oleh siswa hasil dari interaksi tersebut. Teori ini juga mengatakan bahwa siswa dianggap belajar apabila mereka mengalami perubahan tingkah laku. Terus bagaimana jika mereka tidak merasakan atau tidak mendapatkan perubahan tingkah laku dari hasil belajar? Maka teori behaviorisme mengatakan bahwa itu bukan proses dari belajar. Oleh karenanya, inti dari teori di sini, teori behaviorisme di sini yaitu proses perubahan tingkah laku dari stimulus yang telah diberikan oleh guru dan respon yang telah diberikan oleh siswa akibat dari proses interaksi dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan teori behaviorisme. Di sini terdapat 6 pembelajaran behaviorisme menurut Ivan Pavlov. Yang pertama yaitu yang pertama, memberikan suasana yang menyenangkan, di mana di sini merupakan guru memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Misalnya, menekankan pada kerjasama dan kompetensi atau kompetisi antar kelompok daripada individu. Banyak siswa yang akan mengalami respon emosional secara negatif terhadap kompetensi secara individual yang mungkin akan digeneralisasikan dengan pembelajaran-pembelajaran lain. Contoh yang kedua yaitu membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan dengan menciptakan ruang belajar atau ruang membaca yang menurut siswa itu enak atau menarik
minat mereka untuk mulai membaca. Yang kedua yaitu membantu siswa secara bebas mengatasi masalah individu. Misalnya, masalah-masalah individu di sini yaitu mendorong siswa, misalnya salah seorang siswa pemalu, guru menugaskan siswa tersebut mengajarkan siswa lain untuk memahami pembelajaran apabila siswa tersebut nilai belajarnya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Misalnya dengan meyakinkan siswa yang cemas di sini dengan tes-tes prestasi. Misalnya tes masuk perguruan tinggi atau tes-tes pada setiap ulangannya. Yang keempat yaitu memberikan guru memberikan reward kepada siswa yang berhasil melaksanakan tugas. Ya, guru di sini seperti yang kita ketahui, reward di sini diberikan oleh guru untuk menstimulus respon-respon dari siswa agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Tahap yang kelima yaitu setelah lama mengajar berdasarkan proses yang dialami atau stimulus-stimulus yang diberikan setiap pembelajarannya, guru akan mencoba tidak lagi memberikan hadiah, akan tetapi siswa tetap bersemangat mengerjakan dengan harapan akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh guru. Dan tahapan yang terakhir, lama kelamaan pada saat proses pembelajaran pada penerapan behaviorisme di sini yaitu guru tidak lagi memberikan hadiah, akan tetapi lama kelamaan siswa tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya saya Nur Fitriana yang akan menjelaskan materi tentang teori sosial kognitif menurut Santrok. Nah, jadi teori ini menggambarkan bahwa pembelajaran itu terjadi ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Nah, teori ini dapat diterapkan melalui model pembelajaran observasional atau imitasi dan modeling. Jadi ketika seseorang telah mempelajari atau mengamati suatu kegiatan dari kegiatan orang lain, maka di sini individu tersebut dapat menentukan mana pembelajaran yang perlu ditiru dan mana yang tidak. Selanjutnya yaitu teori konstruktivistik, yang dimana teori pembelajaran ini menggambarkan bahwa siswa itu belajar secara aktif. Jadi dalam kegiatannya siswa menemukan dan mengembangkan sendiri pengetahuannya. Dalam teori belajar ini lebih dipentingkan dalam memperhatikan proses pembelajaran untuk menemukan suatu pengetahuan. Jadi di sini dapat diterapkan melalui model pembelajaran problem-based learning yang dimana dalam kegiatannya di sini siswa akan dituntun untuk memecahkan masalah. Jadi yang pertama yaitu rentetan kegiatan ini yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi di sini guru menyajikan masalah kepada siswa, memberikan masalah yang nantinya akan dipecahkan oleh siswa. Yang selanjutnya itu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, rangkaian kegiatan yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi dalam tiap proses pembelajaran ini, siswa itu dituntut untuk bekerja aktif dan mengembangkan dan mencari sendiri pengetahuannya yang dimana nanti mereka akan mampu menyajikannya dalam satu karya, baik itu laporan, video, dan lain sebagainya. Atas nama Eka Wulan Lestari akan melanjutkan presentasi dari teman-teman yang lain. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme. Di sini ada 3. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Apa sih itu model pembelajaran inquiry? Model pembelajaran inquiry adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Jadi di sini maksudnya peserta didik diberi kesempatan untuk mengolah informasi baru baik dari berbagai sumber maupun dari internet juga bisa. Kemudian langkah-langkah pembelajaran inquiry ini yang pertama orientasi, yang kedua merumuskan masalah. Ketika sesudah mereka merumuskan masalah, mereka merumuskan hipotesis, kemudian mereka mengumpulkan data. Kemudian hasil pengumpulan data itu diuji hipotesisnya, kemudian langkah terakhir yaitu merumuskan kesimpulan.
Apa sih tujuan dari pembelajaran inquiry ini? Tujuan dari model ini yaitu menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan melibatkan pengetahuan-pengetahuan atau pertanyaan-pertanyaan atas jawaban dengan rasa ingin tahu mereka. Nah, model kedua yaitu model pembelajaran tipe Jigsaw. Model pembelajaran tipe Jigsaw ini adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa yang memiliki tanggung jawab lebih besar daripada guru dalam suatu proses pembelajaran. Apa sih kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw? Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, dapat mencapai taraf penalaran tingkat tinggi. Dan yang keempat, mendorong tumbuhnya motivasi belajar mereka. Kemudian model ketiga yaitu investigasi kelompok. Nah, model investigasi kelompok ini yaitu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Mulai dari merencanakan topik yang akan dipelajari, kemudian bagaimana mereka melakukan investigasi hingga melakukan presentasi kelompok hasil dari investigasinya. Apa sih manfaat dari model pembelajaran ini? Yaitu dapat melatih siswa untuk menerima pendapat orang lain, yang kedua bekerja sama, yang ketiga memudahkan menerima materi pembelajaran, yang keempat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah, dan yang terakhir itu meningkatkan skill atau keterampilan siswa. Bagaimana sih langkah-langkah model pembelajaran investigasi kelompok ini? Yang pertama, siswa dibentuk dalam kelompok kecil. Terus yang kedua, mereka mengidentifikasi topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merencanakan investigasi atau penyelidikan. Yang keempat, melaksanakan penyelidikan atau observasi. Yang kelima, membuat laporan sederhana hasil dari investigasinya. Kemudian laporan itu dipresentasikan dan setelah dipresentasikan dilakukan evaluasi. Nah, dari ketiga model pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa model ini dapat menuntut siswa untuk aktif, kemudian mengajak siswa mendapatkan pengalaman secara langsung, karena di mana jika kita memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa melalui observasi, penyelidikan, dan sebagainya, akan meningkatkan daya ingat mereka tuh yang lebih tinggi dibandingkan mereka hanya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru tanpa melibatkan mereka secara langsung. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan lanjutan dari pemateri sebelumnya. Materi saya ialah studi kasus Tania. Tania ini berumur 7 tahun. Kasus Tania 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Berdasarkan teori behavioristik yang sangat mengutamakan hal tersebut bisa menjadi pengaruh lingkungan. Hal ini didasarkan pada pola asuh kedua orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan sekolah. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh guru ialah yang pertama, memotivasi Tania. Guru harus terus memberikan stimulus berupa penguatan bersifat positif dan memperhatikan respon Tania. Yang kedua ialah selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik. Tania ini dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, serta daya tahan. Yang ketiga ialah menggunakan metode. Tentu saja metode dan media pembelajaran yang tepat dan beragam untuk Tania. Poin keempat yaitu menciptakan kompetensi dan dermawan akan pujian. Yang kelima ialah mengadakan evaluasi secara berkala. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk kasus kedua. Kasus kedua ini kita punya studi kasus Samuel. Samuel ini berumur 10 tahun. Samuel memiliki sifat yang pekerja keras untuk menjaga harga dirinya. Menjaga harga diri sangat tinggi. Akan tetapi, Samuel ini memiliki rasa takut. Rasa takut akan gagal yang kuat. Yang pertama yang kita lakukan ialah memberikan motivasi berupa kata-kata yang dapat membangkitkan semangatnya agar ia tidak takut untuk gagal lagi. Yang kedua ialah melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian memberikan pemahaman yang konkret
tentang gambaran yang harus diambil. Yang ketiga ialah dengan memberikan pemahaman gambaran hidup. Anak berpikir bahwasanya gagal bukanlah akhir dari segalanya. Karena ia memiliki pemahaman itu, ia tidak akan takut untuk melakukan sesuatu, apalagi tentang kegagalan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus di mana ada seorang anak bernama Sandra, dia berusia 13 tahun. Jadi di sini kasusnya Sandra itu dia sering meremehkan kemampuan dari teman sekelasnya. Jadi berdasarkan teori perkembangan Piaget, menunjukkan bahwa kecerdasan anak itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Usia Sandra saat ini yang dimana usia 13 tahun itu sudah memasuki tahap operasional formal, dan dimana anak pada usia ini itu sudah mampu berpikir secara abstrak dan logis menggunakan pola pikir kemungkinan. Namun anak pada usia ini itu sikapnya masih impulsif, yang dimana tidak memikirkan sesuatu itu secara matang-matang. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Jadi yang bisa guru lakukan ketika menghadapi anak seperti ini, yang pertama kita harus memberikan arahan atau motivasi berupa kata-kata di mana kita harus menunjukkan bahwa setiap manusia itu merasa ingin dihargai dan semua manusia itu sama. Jadi sedikit demi sedikit sifat Sandra yang suka meremehkan kemampuan orang lain ini bisa sedikit berkurang. Nah, selanjutnya di mana studi kasus anak bernama Robert berusia 16 tahun yang dimana di sini ia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini posisinya ia sedang tinggal bersama bibinya. Jadi bagi seorang anak ketika melakukan proses belajar itu ada dua faktor yang menjadi tenaga penggeraknya, yaitu yang pertama ada motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar diri peserta didik, baik itu berupa dorongan atau motivasi dari keluarga, teman, atau kerabat, dan lainnya. Dan ada motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Anak dengan kasus seperti Robert ini mengalami kurang minat dalam belajar karena tidak adanya usaha dan dorongan dari orang tua untuk membangun motivasi belajar dari anaknya. Karena motivasi itu seharusnya sudah ditanamkan sejak kecil, sedangkan Robert sejak kecil di sini posisinya hanya tinggal dengan bibinya saja. Anak dengan kasus seperti Robert ini kebanyakan biasanya cenderung lebih menutup diri dan tidak ingin bergaul. Jadi yang pertama bisa guru lakukan adalah tentu saja dengan melakukan pendekatan. Pendekatan ini bisa guru lakukan di luar jam kelas, yang dimana guru bisa memulai dengan bertanya mengenai hal-hal apa saja yang anak ini sukai, sehingga dari sana mungkin siswa ini merasa ada terjalin kedekatan dengan guru, sehingga dari sana siswa ini bisa mulai terbuka dan sedikit demi sedikit menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, dari permasalahan yang sudah diceritakan tadi oleh peserta didik itu, maka guru nih di sini bisa menemukan apa saja yang jadi masalah dan bagaimana cara memberikan arahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi yang bisa guru lakukan di sini adalah dengan memberikan motivasi atau dorongan, yang dimana bisa diajak berbicara dari hati ke hati, sehingga mungkin lama-kelamaan sedikit demi sedikit muncul rasa ingin belajar dalam diri Robert. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.